Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para habaib yang tak dapat kita sebutkan, tapi insya Allah semua nama-nama ini dicatat oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafizin, menjaga, kiraman, mulia, katibin, menulis, menjaga, mulia, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Buku catatan itu nanti akan diberikan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisabnya, perhitungannya akan ringan, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang kitabnya diberikan dari arah belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan dipanggil sebagai orang yang celaka, orang yang rugi. Makanya ketika kita berwudu, disiram tangan sebelah kanan, kita berdoa, mudah-mudahan buku catatanku nanti diberikan dari arah sebelah kanan, insyaallah. Lalu kemudian Allah katakan, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Oh, bunyi mobil. Baca buku catatan amalmu. Ketika buku catatan amal itu diberikan, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatan baik burukmu. Lalu kemudian orang yang melakukan dosa melihat buku catatan amalnya itu. Bagaimana isinya? Mali hadzal kitab. Mengapa buku saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar ada di dalam. Perbuatan dosa yang tidak dia ingat, ada print outnya, ada catatannya, dicetak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam, ditunjukkan di depan matanya. Lalu kemudian apa kata dia? Allahumma ba'id bainana wa baina asfarina. Allahumma ba'id bainana. Jauhkanlah kami dari buku catatan kami ini. Kami pun malu menengoknya ya Allah. Itulah mengapa kita berdoa, Rabbil firli. Hapuskanlah buku catatan yang tak baik itu Allah. Siapa yang tak pernah buat dosa? Semua kita ini buat dosa. Tapi insya Allah ketika nanti kita menghadap Allah, buku catatan dibuka, semuanya hapus bersih insya Allah. Tapi catatan hutang tidak. Ini jangan mentang-mentang udah tobat. Ini namanya Masjid Imam Bonjol. Masjid Imam. Saya katanya besok Ustadz subuh terakhir tausiah itu di Masjid Imam Bonjol, saudara-saudara kita dari Minangkabau. Tapi walaupun ini masjid didirikan mayoritas masyarakat Minangkabau, tapi sholatnya pakai bahasa Arab kan? Tak ada mentang-mentang
Masjid Imam Bonjol, wakaf masyarakat Minangkabau Ternate. Tiba-tiba dalam Allah nan gadang bana. Ada untuk bahasa Arab. Dan tidak ada di situ ditulis Masjid Imam Bonjol hanya untuk masyarakat Minangkabau. Yang lain daripada itu dilarang masuk. Ada. Jadi yang berwakaf mungkin mayoritas kebanyakan. Itu salah satu ajaran Islam, tidak membeda-bedakan suku dan warna kulit, semuanya sama. Adapun masalah mazhab beda-beda sedikit saja. Saya pergi ke Maroko, bismillahnya tak berbunyi sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama dengan di Makkah Pak Ustaz? Tidak, Makkah bismillahnya ada, cuman tak terdengar. Sama lah, tak sama. Maroko tak ada bismillah sama sekali. Kalau Makkah pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau tempat kita macam-macam. Ada yang pakai bismillah, ada yang bismillahnya sir. Ada di masjid itu imamnya dua, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak. Saya pernah sholat di salah satu masjid, ditunjuknya Ustaz Somad itu imam. Imam apa? Imam silent. Bismillahnya tak boleh. Kalau Ustaz Somad, saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh kita membawa mazhab yang bertentangan dengan masyarakat yang ada. Maka bismillahnya sir, karena yang dipakai mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sejak tahun 1924 pemerintahan Saudi Arabia memakai mazhab resmi, mazhab Hambali. Sebelum 1924 maka mazhab yang besar di Makkah adalah mazhab Syafi'i. Imam besar Masjidil Haram Makkah tahun 1916 namanya Syekh Ahmad Khatib, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Bahasa Arab itu biasanya 3 huruf. Hadir, hadara. Majlis, jalasa. Membaca, qara'a. Ini sampai 9 huruf. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. Gimana lah cara membacanya ini? Rupanya Al-Minkabawi, Minangkabau. Ada anak muda merantau. Ada suara-suara. Ada anak muda merantau ke Makkah. Namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Kalau di kampung awak Ame. Namanya Ahmad, pergi ke Makkah. Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, mengaji pada ulama-ulama Masjidil Haram. Memang dasar betuah. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Badan betuah menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Al-Kurdi itu orang Kurdistan. Cantik, kaya. Ini tak perlu saya sebutkan, nanti bapak tu tak senyum balik ke rumah. Cantik, kaya, anak orang soleh, bisnismen orang Kurdi di Makkah. Namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Punya anak gadis, menikah dengan Ahmad tadi. Lalu kemudian Syekh Soleh tadi dekat dengan Syarif Makkah. Waktu itu Makkah belum dipimpin oleh rezim King Abdul Aziz.
Karena King Abdul Aziz baru berkuasa di Makkah 1924. Waktu itu Makkah Madinah otonomi khusus. Otonomi. Otonomi itu artinya pemerintahan yang mandiri, berdiri sendiri. Itu arti otonomi. Karena dulu waktu saya kuliah di Mesir tahun 1998 reformasi. Setelah itu pemerintahan kita memberikan beberapa daerah otonomi kepada gubernur. Datanglah tokoh ke Kairo. Jadi kami tanya, Pak, apa arti otonomi itu, Pak? Katanya, oto diurang, mi diawak. Jadi maksud otonomi ini artinya pemerintahan yang berdiri sendiri, dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif karena dia mulia. Laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dipakai Sayyid, dipakai Syarif. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid, pemimpin. Itulah maka Habib-habib itu selalu dipanggil sayyid atau dipanggil Syarif. Kebetulan Makkah waktu itu dipimpin oleh Habib namanya Syarif Hussein. Jadi kalau saya manggil Habib Sayyidi Al-Habib Rifqi. Yang membawa saya ini namanya Habib Rifqi. Yang saya hormati Sayyidi Al-Habib. Jadi memanggil keturunan Nabi itu Sayyidi. Lalu Sayyid ini pun datang ke berbagai negeri, sampailah ke apa nama kota kita? Saya ingat, cuman ngetes saja bapak-bapak. Datang mereka kemari, maka kita panggil Sayyidi. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Minangkabau itu bahasanya selalu pendek. Berapa? Ba'a. Bagaimana? Ba'a. Berapa? Bara. Maka Sayyidi itu pun disingkatnya Sayyidi jadi Sidi. Jadi para ulama yang keturunan Nabi tadi naik kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat. Dari Hadramaut, Yaman. Kok bisa keturunan Nabi itu ke Yaman? Nah, ini panjang ceritanya. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Ambo dulu kalau disabi Fatimah ingat ambo Nabi. Kini sabi Fatimah ingat bini. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah dari fitnah-fitnah di Irak, lalu dia pergi ke negeri yang tenang, mendapat ilham dari Allah. Itulah negeri tenang bernama Tarim Hadramaut. Jadi Habib-habib kita ini kebanyakan belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, yang sekarang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, juru bicaranya para habib. Lalu para habaib ini datang menyebarkan Islam ke negeri kita. Itulah yang saya semalam ziarah ke makam Sayyidi Al-Habib
Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, Sayyid Habib-Habib yang ada besar di apa nama daerah kita? Ternate. Al-Bar bin Syekh Abi Bakar bin As-Saqqaf, tulisan Arabnya As-Saqqaf, tapi orang Yaman menyebut qaf itu G, As-Saqqaf, sampai orang Indonesia As-Saqqaf. Jadi jangan sampai kita bingung memahami itu. Datanglah mereka ke Nusantara. Apa mungkin mereka langsung datang dari Yaman sampai ke Ternate melewati Pulau Sumatera? Tak mungkin. Karena bertemu mereka pertama kali. Ada yang langsung, ada. Tapi ada juga sebagian yang singgah di Pulau Sumatera. Begitu mereka naik kapal laut, berhari-hari nampak mereka daratan. Daratan itu bahasa Arabnya bar. Daratan barri. Lautan bahri, fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Barri, orang kalau di tengah laut dihumpas ombak, dipukul gelombang, menengok daratan, dia katakan barri, daratan. Ketika melihat daratan ada rasa tenang, aman. Barri, aman, kata dia. Itulah dia Pariaman. Pariaman itu dari bahasa Arab. Dirobah sama orang Minangkabau. Dari mana? Piaman Lawe. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mau menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah SAW, Islam itu mengakar ke tempat kita supaya anak cucu kita tahu. Oh, laki-laki dipanggil Sayyidi, Sidi. Kenapa menjadi Siti Fatimah, Siti Khadijah? Itu diambil dari bahasa Arab Sayyidati. Inna Fatimata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Semua perempuan di surga itu pemimpinnya adalah Sayyidatu. Sayyidati, pemimpinku Fatimah. Sayyidati Aisyah. Sayyidati Khadijah. Karena susah menyebut Sayyidati menjadi Siti, lama-lama menjadi Siti. Itulah asalnya. Jadi kita jangan sampai mana tahu anak kita nanti nanya, mak, nama mak siapa? Siti Fatimah. Siti itu artinya apa? Saya tanya dari dulu memang udah gitu. Betapa bahasa Arab sudah mengakar ke dalam bahasa Indonesia. DPR, D, Diwan, P, perwakilan. Dari bahasa Arab, wakilun. R, rakyat, ra'iyatun. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu yang bahasa Indonesianya cuma P dengan an, perwakilan. Yang lain daripada itu bahasa Arab. Diwan, wakil, ra'iyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Arab ini bahasa teroris, DPR lah yang pertama mengamuk. Betul. Orang Minangkabau merubah namanya menjadi Arab. Salah satunya itulah Ahmad tadi. Ini kita cerita entah kemana-mana. Yang Ahmad tadi Bapak Ibu kok bisa lupa? Kenapa tak tanya ke saya? Amek tadi Bu ya? Ahmad tadi akhirnya menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi bisnismen orang kaya, dekat dengan raja-raja, sultan-sultan, diundang ke istana. Kebetulan yang menjadi imam Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penguasa Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Dia menjadi imam, Syekh Soleh menjadi makmum. Dan menantu Syekh Soleh bernama Ahmad. Jadi imamlah Syarif. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif tadi, terlupa dia. Tapi di balik lupa itu ada hikmah. Diluruskan menantu Syekh Soleh tadi dari belakang, diluruskannya bacaan Qur'annya. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanyanya lah, berdialog, bercerita. Ahmad, kamu siapa? Saya hafal Quran, belajar hadis, belajar fikih, menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi.
terkagum Syarif mendengar penjelasan Ahmad tadi. Lalu kemudian diangkatlah Ahmad tadi menjadi imam Masjidil Haram. Itulah dia Ahmad Khatib. Nama ayahnya Abdul Latif. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi, orang Bukit Tinggi asli. Sekarang orang, siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa? Syekh Su'ud Asyuraim. Dulu orang Nusantara bangga mendongakkan kepala. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Dulu. Maka anak-anak kita mesti kita didik menjadi penghafal Quran. Merantaulah engkau sejauh mata memandang sampai ke Ternate, tapi kampungmu di Sulit Air, kampungmu di Solo, kampungmu di Pariaman, dirikan di sana rumah Al-Quran, lahir para penghafal Quran. Tapi tempat negeri kita mencari nafkah jangan lupa. Tapi alhamdulillah masyarakat Minangkabau dua-duanya dia bangun masjid. Yang di kampung dia bangun masjid, dan di Ternate dia bangun masjid. Saya dua-dua saya bangun Pak Ustadz. Di kampung saya bangun, di Ternate saya bangun. Terus masalahnya dua-dua tak saya datangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Sorong, Papua. Jauh. Lewat Ternate. Terbang sampai di Papua. Begitu turun disambut saya oleh saudara kita di Papua dengan tarian-tarian Papua, pakai piring besar. Saya makan sikit. Piring besar, gambar burung cendrawasih di piring itu. Saya dalam hati, wah berat ini makan. Rupanya piring itu untuk dipijak. Diletakkan kaki di piring itu. Piring itu saya bawa pulang ke rumah, saya tempel di dinding rumah besar. Setiap tamu yang menengok piring itu macam menengok kucing. Begitu selesai saya disambut di airport, keluar dari airport Sorong, tiba-tiba ada mengetuk-ngetuk kaca. Tok 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 tok. Apa nih, saya buka. Ada apa Pak? Ambo urang Payakumbuh. Lama saya berpikir, udah berjam-jam kita terbang, orang Minang isi dunia ini. Begitu juga kemarin. Nanti Ustadz, jadwal Ustadz akan ada di Galela. Nanti Ustadz akan ada di Halmahera Utara. Nanti Ustadz akan ceramah di Masjid Ternate. Dan ada nanti Ustadz diundang oleh komunitas Minangkabau. Oh, Masya Allah. Terbang lagi saya naik pesawat. Terbang. Turunlah di Sydney, di Australia. Sampai di Sydney, rupanya di sana ada mereka membangun namanya Surau Minangkabau di Sydney. Generasi yang ketiga, di mana bumi dipijak, di situ ada orang Minangkabau. Asal ada simpang 4 di situ ada orang Minang. Makanya orang Minangkabau tidak bisa main bola. Tak bisa dia main bola. Kenapa? Karena kalau dia sudah menengok ada orang ramai, dia tidak fokus lagi menendang bola ke gawang. Tengoknya ada orang ramai, menggalewak lah gitu. Alhamdulillah, bangga kita. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Minangkabau? Bangga. Kenapa bangga? Menyebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan sampailah ke bumi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya terus terang sampai ke Ternate, sampai ke Halmahera. Saya merasa sudah jauh dari Riau, jauh dari Sumatera. Naik pesawat 3 jam tak sampai-sampai. Buka mata, belum juga mendarat lagi. Buka mata,
Belum juga lagi. Jauh. Tapi begitu Ustadz akan jumpa dengan orang Minangkabau, hah? Masih di kampung juga. Luar biasa. Kalau ada orang lapar di Indonesia ini, orang mana yang pertama dia ingat? Bundo Kanduang. Tapi walaupun Bundo Kanduang tetap bayar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya ingin bercerita bahwa orang Minangkabau yang merantau kemanapun dia pergi, itu membawa kebaikan-kebaikan. Perantauannya sampai ke Makkah, perantauannya sampai ke Sydney, Melbourne. Kenapa dia tidak merasa cemas dalam perantauannya? Al-ardu ardullah, tanah yang dipijaknya adalah tanah milik Allah. Wal ibadu ibadallah, hamba-hamba yang dijumpainya di dunia ini semuanya adalah hamba Allah. Itulah yang membuat dia tidak pernah takut. Dia langkahkan kakinya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tidak pernah merasa cemas, dia tidak pernah merasa ngeri, karena dia berserah kepada Allah. Siapa yang kita sembah itu? Allah. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Ulang sekali lagi, Bu ya. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Dan saya tak pernah memberi nama diri saya Abdul Somad. Tolong Bapak Ibu yang lahir sudah bawa nama, angkat tangan. Tak ada. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, seprofesor-profesornya orang, sesyekh-syekhnya orang, miskin, lahirnya namanya pun dikasih orang lain. Syukur nama saya dikasih orang tua saya Abdul Somad. Coba kalau dikasihnya nama saya Tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Imam Bonjol. Pada subuh ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Tembok. Ada rupanya orang namanya Tembok. Ada namanya Tembok, Husain Tembok. Lalu kemudian setelah dia masuk Islam, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Nama ayahnya Salam. Ibu-ibu kaya, cincin kiri kanan, gelang, subang, anting, gigi pun emas. Begitu kenalan, tas, Masya Allah, ditanya orang, ibu kaya ya? Iya. Nama ibu siapa? Nyonya Tembok. Maka dalam Islam nama itu Masya Allah. Tapi ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Shakespeare dari Inggris. Dalam Islam nama adalah doa. Nama adalah doa. Maka doakan yang baik-baik. Adalah seorang bernama, namanya Abdus Syams, hamba matahari. Tak boleh menamakan diri hamba matahari, syirik. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama yang paling bagus itu nama yang disandarkan, ditempelkan, dilekatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Tak salah saya. Bukan saya ngasih nama saya, orang tua saya. Maka Tuhan tidak pernah memberikan nama dirinya Tuhan. Samaita bihi nafsak, engkau yang memberikan nama itu pada dirimu ya Allah. Apa nama yang dia kasih untuk dirinya? Allah. Siapa namanya? Allah. Kalau terasa dunia ini sempit, panggillah dia ya Allah. Itu yang kita ucapkan. Kadang-kadang orang ini kalau susah tidak Allah dipanggilnya. Ama. Ama. Ama itu bahasa kampung kami, my mother. Kenapa ama yang dipanggil? Karena ibu nomor 2 setelah Allah.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Engkau wajib menyembah hanya kepada Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kau berbakti. Ada ayah, ada emak, tapi emak dapat 3 kali. Ayyun nas ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Itulah maka orang kalau menangis dia panggil ma. Saya sampai hari ini kalau sedih hati saya, yang saya panggil emak. Walaupun sudah meninggal dunia, makin meninggal dia makin rindu hati kita. Maka saudara-saudara, kawan-kawanku, sahabat-sahabat, jauh kalian sudah datang sampai ke Ternate, tapi sekali-sekali teleponlah amak di kampung. Jangan sampai dibawanya handphone tuh ke tempat servis. Untuk apa, Bu? Ini handphone kok rusak ya, nggak hidup-hidup. Dicek sama orang tukang servis, handphonenya bagus, Bu, hidup. Terus anak ibu nggak pernah nelpon. Kalau calon istrimu kau telepon pagi, petang, siang, malam, dia itu masa depan. Istri itu masa depan yang akan menemanimu waktu sakit, yang akan melahirkan anak-anakmu, yang akan menyenangkan hatimu. Tapi jangan lupa, di situ masih ada kata akan. Akan itu apa artinya? Entah iya entah tidak. Tapi ibumu masa lalu sudah mengandungkanmu, sudah melahirkanmu, sudah menyusukanmu, mengalir darahnya dalam darah badanmu. Sekali-sekali miss call aja. Sekali-sekali. Nanti sampai masanya setelah dia tak ada, baru kau menyesal, kau garu dinding. Saat itu penyesalan tak berguna. Saya kalau sudah menengok ada orang menangis menggaru dinding karena emaknya meninggal, yang lain bilang sabar ya, ini menunjukkan penyesalan yang sangat dalam karena tak berbakti ketika hidup. Saya kalau menengok ada orang terlampau menangis ketika orang tuanya meninggal, tak saya suruh diam. Rasanya mau saya sipakkan aja kepala. Dulu waktu dia masih hidup, kenapa tak kau kirimkan paket makanan? Kirimkanlah kopi dari Ternate. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kopi? Semalam saya minum kopi, tak tidur-tidur satu hari. Sampai tadi malam pulang tausiah, dalam hati saya, ini kalau sempat malam ini tak tidur juga, besok cemana ceramah ini. Rupanya habis dosis kopi itu. Tertidur saya tadi malam. Sejak itu kalau ke Ternate hati-hati minum kopi. Kopi itu minuman wali-wali Allah. Wali-wali itu minumannya kopi. Kenapa? Karena mereka takut malam matanya tertidur, mereka mau tahajud, mereka mau berzikir, maka dia minum kopi. Jadi nanti kalau suami ibu minum kopi, berarti dia wali. Wali murid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai engkau tercatat menjadi anak yang durhaka, kaya raya di kampung orang, tapi tak pernah memberi kabar dan berita. Hidup ini cuma makan pakai, nak. Begitu pesan amak ibu saya dulu. Hidup kau ini cuma makan pakai, sekaya-kaya, sehebat-hebatnya, sesukses-suksesnya bisnismu, rukomu sejauh mata memandang. Ustaz Somad, saya perantau dari Minangkabau. Ustaz hitung semua ruko yang ada di jalan ini. Kenapa? Punya orang. Sekaya-kayanya kita hidup ini cuman makan pakai. Cuman dua itu aja, makan pakai. Apa maksud hidup ini cuman makan pakai? Sekaya-kaya orang cuman makan, dan makannya cuman sepiring tambuh cie. Tambuh cie, tambuh sekali. Belum pernah saya ketemu orang makan tambuh 5 kali. Kalau ada orang makan tambuh 5 kali, itu bukan kenyang, ususnya belubang. Sekaya-kayanya orang, pakaian cuma 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di tengah,
selapis di luar. Kenapa para habaib itu jubahnya 2 lapis? Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam jubah. Setelah jubah itu dibalut lagi dengan burdah. Itulah dia jubah mereka yang di luar. Kadang warna hitam, kadang warna itu di luar. Pakai burdah. Itu beda sorban Nabi dengan sorban orang lain. Orang-orang Arab bersorban juga. Apa bedanya dengan sorban Nabi? 2 lapis. Di dalam pakai kolan suah. Setelah itu dililitkannya lagi pakai sorban. Sunnah. Sehebat-hebatnya orang paling banyak 2 lapis. Pakaian paling 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di tengah, selapis di luar. Kalau ada orang pakai baju sampai 4 lapis itu bukan kaya, demam. Mana bukti orang kaya? Bukti kalau kau kaya, maka buatkan sekolah tahfiz gratis di kampung halaman, supaya anak di kampung jangan sampai buta huruf Al-Quran. Di mana dulu yang kami bangun? Di sini bangun bersama-sama, komunitas. Tak bisa bangun sendiri karena keterbatasan. Tiangnya bapak, atapnya ibu, lantai keramiknya bapak, lampunya ibu. Maka semuanya akhirnya jadilah masjid yang cantik. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini tak ada kurang sikit pun. Sudahlah pakai AC, pakai kipas angin pula lagi. Lengkap semua. Lampunya hidup, yang kecil-kecil, yang besar-besar, hidup semua cantik. Keramik sampai ke dinding-dinding keramik. Bukan cuma lantai berkeramik. Indah. Laki-laki, perempuan, bisa di sini, bisa di atas. Maka tak tahu saya entah siapa yang mewakafkan keramik lantai tempat saya. Insya Allah semua yang mewakafkan ini, tapak tanahnya, atapnya, kosetnya, pintunya, semua mendapatkan tetesan pahala. Ibu saya sudah meninggal Pak Ustadz. Mau balik ke kampung tak ada gunanya lagi. Hati makin sakit. Wakafkan 1, 2, 3 sak semen, hadiahkan untuk almarhumah. Itulah yang akan kekal abadi. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emak saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha, boleh saya bersedekah kepada dia? Kata Nabi, bersedekahlah. Itu dalil sedekah untuk orang meninggal sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Masjid buatkan di depan kotak, isi air minum. Isi air minum. Setiap orang mau datang haus dia minum, hadiahkan. Wakaf untuk almarhumah ibu saya. Saya pergi ke Malaysia ceramah beberapa tahun yang lalu sebelum Covid. Ada di masjid itu kotak tinggi, lalu kemudian kotak-kotak kecil isinya air minum. Asal diambil satu, muncul satu. Asal diambil satu, muncul satu. Tempat kita begitu dibuat, diambil satu, hilang semua. Ngalir pahalanya. Wakafkan untuk almarhumah ibu. Lalu kemudian pergi saya ceramah ke Banjarmasin. Di depan rumah bapak-bapak orang kaya, duitnya banyak, dibuatnya ada kulkas, tapi tak sampai beku. Airnya cuma dingin saja. Lalu kemudian dipasang cangkir, dikasih tali pakai besi, supaya cangkir ini tak dilarikan orang. Jadi siapa saja yang lalu lalang haus minum, kering tenggorokannya, mengalir air. Begitu juga lah mengalir ke makam, ke kubur almarhumah, almarhum. Kalau sedekah air saja sampai, apalagi nasi kapau. Kalau sedekah air saja sampai, apalagi rendang. Kami dulu Bapak Ibu ketika sedang kuliah di Mesir, naik kapal laut lah, dipukul ombak, dihempas gelombang. Naik bis 6 jam dari Kairo ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut ke Jeddah. Dari Jeddah sampai ke Makkah. Sampai di Makkah tak punya hotel dan tak punya duit. Namanya haji gelandangan. Mahasiswa
dipukul ombak, dimpas gelombang di tengah laut merah, mendarat di pelabuhan Jeddah, pakai kain ihram dari Rabil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ditengok jamaah dari Indonesia menangis, ya Allah. Kami pun mahasiswa menangis juga. Di manalah menginap malam ini? Kita ada mahasiswa, menginaplah di rumah yang paling megah, paling hebat. Di mana itu? Masjidil Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jam-jam 3 tukang pel sudah membangun nih. Haji. Dihalaunya kita dari Masjidil Haram. Lalu kemudian makannya dari mana? Situlah kenangan kami pada jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa? Mereka banyak membawa rendang. Dari mana? Dari Sumatera, Bu. Oh, Sumateranya di mana? Di Riau. Oh, dake balanci-lancian dari rumah awak. Dari Riau katanya. Iya, Masya Allah. Dibukanya tas, dikasihnya rendang. Tinggal beli nasi 2 rial. Beli nasi 2 rial, beli plastik hitam. Dibentanglah di jalan aspal rame-rame. Tumpahkan nasi itu, ditumpahkanlah rendang dari bumi Minangkabau yang tidak busuk sampai 3 bulan itu. Karena gonsengnya mantap, kering bumbunya. Makin panas, makin hitam, makin enak. Begitu ditumpahkan rendang di atas nasi tadi, kami pun sudah siap berkeliling mau makan. Tiba-tiba nengok topi hitam, rupanya burung merpati terciri dari atas. Sama warnanya dengan yang di nasi tadi. Mau dibuang mubazir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis. Tiba-tiba yang sama makan saya dengan itu tahun 2000 itu. Itu kejadiannya tahun 2000. Yang sama-sama makan dengan saya tahun 2000 itu sekarang jadi pimpinan pondok pesantren di Mage, Islamic Center di Mage. Diundangnya saya ceramah. Ustadz Somad bisa datang ke tempat kami. Langsung saya teringat, oh yang tai burung dulu. Wah, insya Allah saya datang. Datanglah saya. Saya tengok di pondok pesantren, dia sudah pakai jubah, pakai sorban, berjenggot, menjaga wibawa. Saya tersenyum, teringat saya tarik burung. Habis acara tablik akbar, ceramah, lalu kemudian dibawanya lah saya ke ruang panjang tempat makan. Ustadz Abdul Somad, mari kita makan. Ayo, kata saya. Pas sedang mau makan tuh, saya ceritakan. Dulu, kata saya, waktu di Makkah tahun 2000, kita beli nasi putih. Adalah orang Minangkabau mengasih rendang, kita tumpahkan. Belum selesai cerita, ternyata ada sesuatu yang tak berubah. Apa dia? Kenangan masa lalu. Jadikanlah kenangan itu kenangan yang mengingatkan kita ke Baitullah. Ketemunya di mana? Di Masjidil Haram. Jumpanya di mana? Di musim haji. Kenangan yang membuat kita bersama mengingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai kenangan kita buruk. Jangan sampai ketika anak kita bertanya, ayah, abah. Ya, itu siapa? Itu kawan abah. Di mana kenalnya? Dulu kami sama-sama sakau. Kami sama-sama mabuk dulu. Bedanya dia pakai suntik di tangan, abah pakai suntik di lubang ciri. Tak sopan cakap ustadz ini, tidak tepat diucapkan di masjid. Memang begitu faktanya, memang begitu datanya. Manusia ini sudah gila. Jadikanlah kenangan kita kenangan baik. Itu sahabat saya bersama. Kapan? Waktu sama-sama membangun Masjid Imam Bonjol. Amin. Tapi Masjid Imam Bonjol udah siap. Apanya lagi mau dibangun? Dia teman saya karena sama-sama memakmurkan Masjid Imam Bonjol. Amin. Kami memang saya tak ikut membangunnya Pak Ustadz.
membeli keramiknya saya tak ikut, tapi menyusun jadwal ceramahnya, menghadirkan para habaib, kamilah yang menjadi panitianya. Membangun masjid, jangan bangun masjid tidak ikut, memakmurkan masjid tidak ikut, nyumbang untuk masjid tidak ikut, tiba-tiba datang ke masjid langsung petantang-petantang. Ini nampaknya tiangnya kurang miring ini. Kenapa yang diundang Abdul Somad? Kenapa? Kalau ada orang seperti ini ikut bangun masjid tidak, jadi panitia tidak, nyumbang tidak, banyak komen, antukkan kepalanya ke tiang. Masya Allah, tabarakallah. Kebersamaan kita di dunia ini singkat, Pak. Betul apa tidak? Kalau dihitunglah kawan saya, oh tak terhitung lagi meninggal dunia. Kawan sama-sama SD meninggal, kawan sama-sama kuliah satu kelas satu bangku meninggal, kawan sama-sama berceramah dari Sumatera Utara, di atas saya satu, di bawah saya satu, secara umur. Yang di atas saya Ustadz Tengku Zulkarnain, yang di bawah saya Ustadz Mahir Tuailibi, saya yang tengah. Ustadz Tengku di atas, Ustadz Mahir di bawah, saya tengah. Kalau menurut umur saya dulu, menengok badan kurus saya dulu. Hidup saya sekarang lama saya temenung. Kenapa tak aku aja yang mati itu? Rupanya jamaah masjid Imam Bonjol masih berdoa. Ya Allah, sampaikanlah Ustadz Somad menjenguk kami di perantauan. Sesudah dia ceramah itu, terserahlah ya Allah. Kalau bisa buatlah kebersamaan kita ini sama-sama mengingat Allah, sama-sama membangun rumah tahfiz Quran, sama-sama mengaji. Kalau tak ada dia datang, sunyi pengajian. Saya Pak Ustadz sangat berharap ibu-ibu ini selalu hadir Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau ibu hadir makanan banyak. Bukan masalah makanannya, tapi masalah kebersamaan kita. Bersama di Ternate, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Begitu nanti kita disuruh Allah masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takwa, takut kepada Allah, takut berzina, takut minum khamar, takut berjudi, takut riba, dibawa mereka ke dalam surga. Apa kata Allah? Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai kita di dalam surga berjumpa dengan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, berjumpa dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, berjumpa dengan Buya Muhammad Nasir, berjumpa dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, berjumpa dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek, berjumpa dengan Inyak Jaho, berjumpa dengan Syekh Sa'ad Mungka, karena mereka ulama-ulama penyebar Islam. Lalu kemudian ketika sudah di absen, Wi Hamka sudah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sudah, Syekh Ibrahim Musa Parabek sudah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah, Inyak Jaho sudah, Ustadz Somad kok ndak ada? Rupanya Ustadz Somad di ruangan lain, selevel di bawah itu sedikit. Yang jamaah, Anda tahu mutajimah. Insya Allah semua kita masuk ke dalam surga Allah. Di dunia ini masih ada hasad, masih ada dengki, masih ada sikit hati, masih ada marah. Sama-sama merantau, satu kampung, sampai kemari satu kota, satu bisnis, tapi rezekinya lain. Yang ini rumahnya sudah bangun 2 lantai, ini masih ngontrak, sempit tangkai jantung. Mendengar kabar mobil kawan baru, naik gula darah. Pergi undangan ke hotel bintang 5, waktu mau menyendok gulai,
Diangkat istrinya pula lah lengan baju sikit. Untuk menunjukkan gelang sebesar rantai sepeda motor. Begitu balik, panas dingin badan. Nampaknya kena COVID nih, kata bapak. Bukan COVID. Apa nama penyakitnya? Hasad. Makanya kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza. Kaya bukan dengan mobil yang mewah. Kaya bukan dengan gelang emas. Saya yakin ibu-ibu yang memakai gelang emas masuk ke dalam mukena. Sudah sampai Pak. Kayamu bukan karena rumahmu bertingkat, tapi kau kaya karena kau mampu menyantuni anak yatim, fakir, miskin, dan du'afa. Pulang dari sini, pergi ke rumah makan. Terserah rumah makan apa. Rumah makan Padang, rumah makan sederhana, rumah makan Bare Solo, rumah makan pagi petang. Nah, udah ku endorse dah. Lalu kemudian belilah beberapa bungkus. Datanglah ke panti asuhan. Ada panti asuhan di Ternate? Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kepala panti. Betul. Saya mau kasih mereka makan. Lihat ini, makan rumah makan Padang, rendang, gazebo. Berapa anak panti ini semuanya? Ada 300 Pak. Keluarkan semuanya. Enggak, 3 orang sih. Betul nih buat 3 kan? Laki den surang, anak den surang, amak den surang. Pahalanya sampai. Ibu buat 3, bapak buat 3, adik buat 3, saudaraku buat 3. Ada 100 orang. Jadi berapa bungkus? Enggak 300. Ada juga yang buat 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak bisa kita kerjakan sendiri jangan garap sendiri. Abdul Somad bisa datang sampai ke Ternate ini sendiri? Enggak. Habib Rifki, habaib-habaib, ustad-ustad, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, mereka berkontribusi. Mereka tak tampil ceramah ke depan, gambar mereka tak ada di baleho, tapi insya Allah, kenapa acara kita bisa aman? Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara. Kenapa mesti ada polisi dan tentara? Memangnya Ternate ini tak aman? Ternate aman apa tak aman Ternate? Aman. Tapi kalau tak ada polisi tentara, ini Abdul Somad ini kurus, tanggal tangan-tangannya ditarik orang-orang Minangkabau ini. Kami rindu bana aja Ustaz. Habis lapeh saudara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya sudah cantik, masjidnya sudah bagus, penataannya luar biasa, jam dinding dipasang di situ. Supaya apa? Supaya tahu ustadz bahwa dia sudah ceramah 1 jam. Itu betul. Karena ada juga masjid dipasangnya jam dinding di balik dinding. Sementara ustadz ceramah, tentu satu jam bara gini gitu. Itu tepat. Ada masjid di Pekanbaru. Saya lihat di atas mejanya itu ada lampu 3. Merah, hijau, kuning. Saya sangka meja itu bekas dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya tanya ke pengurus masjid, itu meja dewan juri? Enggak Pak. Jadi kenapa dikasih lampu? Banyak ustadz ceramah tak berhenti-berhenti. Jadi 5 menit sebelum habis kami hidupkan kuning. Tet gitu. Pas merah, tet gitu. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang ceramah subuh ini lepas saja. Saking lepasnya tak berjudul. Apa judul? Cerita ke sana cerita, ada judulnya. Oh, silaturahmi. Saya sebetulnya bukan mau nengok silaturahmi, mau menengok titel lengkap apa tidak.
Ada pula lah gambar istana Pagaruyung di belakang. Di samping istana Pagaruyung itu ada pula lah rumah kecil namanya Rangkyang. Rangkyang itu tempat menyimpan padi. Apa maknanya? Padi yang sudah dipanen disimpan di Rangkyang. Kalau datang masa kemarau, kalau datang masa sulit, kalau datang masa susah, tidak susah tak sulit. Kenapa? Karena menabung. Menabunglah. Ini buktinya, contohnya. Datang masa sulit, Covid, ekonomi macam-macam, tapi insya Allah kita tak risau. Kenapa? Karena padi kita banyak. Amin. Tapi padi saya tak ada Pak Ustadz. Pinjam padi kawan. Catat. Jangan lupa tulis. Ayat paling panjang dalam Al-Quran. Bukan ayat sholat, bukan ayat puasa. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, bidainin ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Kenapa utang mesti ditulis? Karena orang mati syahid sekalipun kalau tak bayar utang, tergantung-gantunglah ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bayar utang. Ini nampaknya Ustadz ceramahnya ada pesanan ya. Saya ceramah judulnya bisa ditulis di baleho, tapi isinya tak bisa diatur. Ceramah suka hati saya. Saya ceramah di kantor. Kebetulan istri kepala dinas itu belum pakai jilbab. Dipesan sama panitia yang mengundang, Ustadz, tolong pembahasannya jangan menyinggung jilbab sedikit pun. Rupanya dia takut nonjok. Begitu sampai di atas, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan pakaian mereka. Langsung yang mengundang itu tertunduk lemas. Matilah sekali. Langsung kena skor. 3 bulan tak diundang. Lihat, habis itu diundang lagi. Alhamdulillah. Loh, kok diundang lagi? Alhamdulillah udah meninggal, Pak. Jadi tak usah kita takut menyampaikan. Karena kalau kita takut kita sudah habis untuk Allah Subhanahu. Orang Minangkabau kalau takut takkan mungkin sampai ke Ternate ini, betul? Kalau takut, cemas, ngeri, takkan mungkin dia sampai sejauh ini. Apa yang membuat dia? Dia berkata, langkahkannya kaki dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau udah punya duit, jangan lupa Allah, bayar zakat. Menabungnya kemana? Menabungnya ke Bank Nagari Syariah. Tak ada Bank Nagari Syariah, menabunglah ke Bank Syariah Indonesia supaya selamat kita dari riba. Ini nampak-nampaknya Ustaz sudah dapat royalti dari BSI ini. Saya tak ada hubungan apa-apa dari BSI. Saya cuma mengajak supaya selamat dari riba. Sholatnya sudah baik, puasanya sudah baik, zikirnya sudah baik, tapi ternyata belum selamat dari riba. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan, berdoa kepada Allah, tangannya dia angkat, ya Rab, ya Rab. Tapi apa kata Allah? Doamu tak dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa udhiya bil haram. Anak-anak kita dimasukkan sekolah tahfiz Quran, hafalannya tak masuk-masuk. Kenapa? Karena dikirim pakai duit haram. Tak ada duit haram tuh Pak Ustadz. Duit semuanya sama, warnanya merah. Mana ada duit haram warnanya hitam? Duit semuanya sama, tapi datangnya dari mana? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Katupe gulai paku sampai ke Ternate.
Sepiring lontong sayur disuap dengan nama Allah, bismillah, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, menjadi tulang, mengalir di badan. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min aramin, tumbuh dari yang aram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah. Maka carilah dengan cara yang halal, berdagang, berniaga, jujur. Jangan sampai timbangan 1 kilo di pasar, sampai pulang ke rumah yang paling tajam matanya di dunia ini menengok timbangan ama-ama M3, mak-mak milenial, tajam matanya, kurang 1 kilo. Nengok Quran tak nampak, nengok timbangan nampak. Ibu-ibu yang matanya tajam, lanjutkan, teruskan. Setuju? Untuk apa? Menyelamatkan pedagang supaya jangan sampai makan haram. Catatan-catatan hutang piutang, catat. Kawan saya mau minjam, saya bilang kita mesti catat. Tapi kita sudah bersahabat lama, bro. Kita kan sudah berkawan, guys. Oh, di neraka jahanam kawan pun masuk neraka juga. Maka tulis untuk menyelamatkan dia. Kalau dia mati atau kita mati, ahli waris akan membayar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin yang berhadir pada pemakaman ini, kalau ada hutang piutang, tolong datang kepada ahli waris, kami akan membayarnya. Hutang piutang begitu orang takut kepada manusia, tapi ada hutang kepada Allah. Hutang apa itu? Hutang puasa saat hamil 7 hari, saat mengandung 7 hari, saat menyusukan anak 7 hari. Mau dibayar tahun berikutnya, anak 7. Kalau suaminya mengaji, dia ingatkan, oh my darling, my dear, buah hati belayan jiwa. Ada apa bang? Sudah kau ganti puasamu? Karena kalau tidak kita akan dituntut. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka dia dituntut untuk dibalaskan, dibayarkan, ditunaikan hutang puasanya itu untuk anak-anak dia. Hari raya kurban, kirimlah ke kampung halaman agak 1-2 ekor kambing. Di Ternate, ya, karena di sini mencari rezeki, di sini kita tinggal, potongkan. Tapi kita tinggal di perumahan klaster, orangnya kaya-kaya, malah mereka tak makan kambing. Ada kambing, ada gulai, ada rendang, ada makan ikan teri sama petai. Jangan lagi mubazir. Ini kadang Idul Adha, terus simpan kambing di dalam kulkas freezer sampai 3 minggu tak bisa ditutup, menyipak kaki kambing dari dalam. Bagilah, kirim 1 ekor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang Ustaz ceramahkan ini, Ustaz cuma pandai ceramah atau Ustaz sudah buat? Saya kalau berkurban di masjid tempat saya 1, di masjid di kampung 1, di masjid tempat istri 1. Kalau tiap bulan sedekah paket 10-20 kilogram beras, minyak, gula, susu, roti, bungkus, niatkan untuk almarhum almarhumah, datuk, nenek, keluarga, sahabat, sampailah itu. Yang tak bisa dibuat banyak, sedikit. Sikit pun tak bisa, berzikir. Tak bisa saya sedekah duit, tak ada, zikir. Zikir pun tak bisa, dekat laut kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dimulai tausiah jam 6:10, sekarang sudah jam 7:15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Itu kalau awak di TV, ini awak di YouTube, maka mari kita dengarkan dari guru kita, dari Habib kita, Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid Hafizahullah. Falyatafaddal mashkura. Fadhil sir. Doa. Aminkan doa Habib
Habib ini mengalir darah Nabi dalam badannya. Bayangkan itu. Kita minta barokahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.